Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas pembentukan masyarakat Muslim Nusantara. Menurut Reclafs, dalam sejarah Indonesia modern, tahun 1200 sampai 2008 memastikan bahwa Islam sudah ada di negara Bahari Asia Tenggara sejak awal zaman Islam. Semenjak masa Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, utusan-utusan Muslim dari tanah Arab mulai tiba di istana Cina. Setidaknya pada abad ke-9 sudah ada ribuan pedagang Muslim di Canton. Kontak-kontak antara Cina dan dunia Islam itu terpelihara terutama lewat jalur laut melalui perairan Indonesia. Antara tahun 904 Masehi dan pertengahan abad ke-12. Utusan-utusan dari Sriwijaya ke istana Cina memiliki nama Arab pada tahun 1282. Raja Samudra di Sumatera bagian utara mengirim dua utusan bernama Arab ke Cina. Namun, berita-berita itu tidak praktis menunjukkan bukti bahwa kerajaan-kerajaan Islam lokal telah berdiri dan tidak pula menunjuk bahwa telah terjadi perpindahan agama dari penduduk lokal dalam tingkat yang cukup besar. Yang pasti, menurut catatan Mahuan yang ikut dalam Muhibah ke-7 Cheng Ho ke Jawa yang berlangsung antara tahun 1431 sampai 1433 Masehi, diketahui bahwa penduduk pribumi masih belum memeluk Islam. Historiografi lokal memang mencatat keberadaan tokoh-tokoh beragama Islam pra-Wali Songo secara sepintas dalam kisah-kisah bersifat legenda. Namun belum terdapat sumber-sumber yang menjelaskan adanya semua gerakan dakwah Islam yang bersifat masif dan tersistematisasi baru setelah kisah tokoh Sunan Ampel dan Raja Pandita dituturkan datang ke Majapahit. Jaringan kekerabatan tokoh penyebar dakwah Islam di Surabaya dan Gresik itu dapat diketahui sebagai jaringan pusat-pusat kekuasaan atau center power dari dakwah Islam di suatu tempat tertentu. Bahkan melalui jaringan gerakan dakwah Islam yang kemudian muncul sebagai suatu lembaga yang disebut Wali Songo itu, muncul kekuatan politik kekuasaan dalam bentuk kerajaan Demak, Cirebon, Banten, disusul Banjarmasin, Pontianak, Goa, Tallo, Ternate, Tidore, Tual, Sumbawa yang mendorong tumbuhnya kota-kota bercorak Islam di pesisir. Menurut Marwati, Jonet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional Indonesia 3, pertumbuhan kota-kota bercorak Islam di pesisir utara dan timur Sumatera di Selat Melaka sampai ke Ternate melalui pesisir utara Jawa ada hubungannya dengan faktor ekonomi di bidang pelayaran dan perdagangan. Selain itu, tumbuhnya pusat-pusat kota kerajaan di Jawa Barat seperti Cirebon, Jayakarta, dan Banten membentuk pula jaringan perhubungan pelayaran, perekonomian, dan politik dengan Demak sebagai pusat kerajaan Islam yang besar pada abad ke-16. Dan menurut historiografi lokal seperti Babat Tanah Jawi, Serat Kanda, Babat Demak, Babat Cirebon, Babat Gresik, dan Babat Ampel Denta, keberadaan kerajaan Demak digambarkan sebagai kekuatan politik Islam pertama di Jawa yang kelahirannya dibidani oleh Wali Songo. Bahkan tumbuhnya kota Demak menurut Babat Tanah Jawi adalah atas petunjuk Sunan Ampel, tokoh sesepuh Wali Songo. Secara sosiologis, keberadaan Wali Songo hampir selalu dihubungkan dengan pusat-pusat kekuatan atau center power masyarakat yang disirikan oleh identitas dakwah Islam. Tempat-tempat tokoh Wali Songo tinggal seperti Giri atau kediaman Sunan Giri, Gresik, Ampel, Derajat, Bonang, Kadilangu, Kudus, Muria, Cirebon senantiasa dihubungkan dengan pusat-pusat kekuatan dakwah Islam yang pengaruhnya sangat kuat di tengah masyarakat. Bahkan kediaman tokoh-tokoh yang menjadi kerabat Wali Songo akibat terjadinya pernikahan dengan keluarga Wali Songo ikut pula dikenal menjadi bagian dari pusat-pusat dakwah Islam di daerah. Sebagian di antara tokoh yang dianggap berkerabat dengan Wali Songo adalah Sunan Jakandar, putra Arya Waringin yang tinggal di Dusun Mulia, Bangkalan. Khalifah Husein yang menikahi Nyai Tanda, putri Raja Pandita Gresik, dan kemudian tinggal di Kertayasa, Madura. Sri Mangana Raja Cirebon, mertua Sunan Gunung Jati yang tinggal di Keraton Cirebon. Raden Patah, Sultan Demak, menantu Sunan Ampel yang tinggal di Keraton Demak.
Arya Teja Bupati Tuban, mertua Sunan Ampel, dan kakek dari Sunan Kalijaga yang tinggal di Tuban. Haji Usman Sunan Manyoran, menantu Raja Pandita yang tinggal di Madura, bahkan di sejumlah tempat bernama Lemah Abang di seluruh Jawa yang dibuka oleh Syekh Datuk Abdul Jalil atau Syekh Lemah Abang, cenderung dianggap sebagai pusat gerakan dakwah Islam yang progresif. Gerakan ini melahirkan varian komunitas kaum abangan yang bermakna komunitas muslim pengikut Syekh Lemah Abang yang tinggal di Dukuh Lemah Abang. Ditinjau dari aspek kronologi kesejarahan, keberadaan Wali Songo selalu dikaitkan dengan tumbuhnya masyarakat muslim yang memiliki ciri tidak sama dengan masyarakat yang hidup di era Majapahit. Menurut Nur Huda dalam Islam Nusantara, sejarah sosial intelektual Islam Indonesia, proses Islamisasi di Indonesia terjadi dengan proses yang sangat pelik dan panjang. Diterimanya Islam oleh penduduk pribumi secara bertahap membuat Islam terintegrasi dengan tradisi, norma, dan cara hidup keseharian penduduk lokal. Menurut H.J. de Graaf, pada abad ke-15 dan ke-16, para pedagang dari wilayah Cina Selatan dan pesisir Vietnam atau sekarang dikenal dengan Champa semakin aktif di Jawa dan tempat-tempat lain Nusantara. Itu berarti para penyebar Islam asal Champa di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi tersebut membawa pengaruh adat, kebiasaan, dan tradisi keagamaan kepada masyarakat Jawa dan tempat-tempat lain Nusantara. Pengaruh terbesar kehadiran para pengungsi Champa di Indonesia tampak pada terjadinya asimilasi budaya Champa ke dalam tradisi sosial keagamaan di Indonesia, seperti adat kebiasaan memperingati orang mati pada hari-hari tertentu yang tidak dikenal dalam masa Majapahit. Kemudian tradisi kenduri, mentalkin orang mati, tradisi khas Rabu Bekasang atau Arba'ah akhir. Kemudian tabarukan di makam wali, memuji kemuliaan Ahlul Bait adalah bagian dari tradisi keagamaan Champa yang dibawa ke Nusantara. Hal ini kemudian dikembangkan oleh masyarakat Jawa Muslim menjadi tradisi keagamaan khas Muslim seperti yang dipaparkan Konjaraningrat dalam Kebudayaan Jawa 1994. Tentang tradisi keagamaan Muslim Jawa, misalnya Bakda Besar, Bakda Kupatan, Suran Bubur, Suran setiap bulan Syuro atau Muharram, Saparan Jumadil Awalan, Jumadil Akhiran, Rejeban, kemudian Ruah atau Megengan, Mareman, Riayan, Sawalan atau Kupatan, Sela, dan Sedekah Haji. Hal ini tampak berkelindan dengan kebudayaan lama yang berasal dari tradisi keagamaan Kapitayan, Hindu, Buddha. Bahkan ada yang berasal dari ritual Tantrayana seperti tradisi tumpengan, nyadran atau serada, tingkeban, prokohan, puput, puser, tedak, sitan atau turun tanah, sesaji tulak bala, muatan, bersih desa, garabak surah, garabak maulud. Semua itu menunjuk pada bukti-bukti terjadinya proses asimilasi dan sinkretisasi sosial keagamaan dalam rangka pembumian ajaran Islam Nusantara. Jejak-jejaknya menunjuk pada peran penting institusi dakwah abad ke-15 dan ke-16 yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Sebagai hasil proses Islamisasi yang dilakukan Wali Songo yang membumi itu, penduduk Muslim Nusantara dalam aktivitas keagamaan mengenal istilah-istilah lokal yang khas, menggantikan istilah-istilah baku Islam yang dari bahasa Arab seperti sebutan Gusti Kan Murbang Dumadi menggantikan kalimat Allah Tuhan yang Maha Pencipta. Kanjeng Nabi sebutan hormat yang bermakna junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Susuhunan digunakan untuk sebutan bagi guru suci atau syekh, kiai. Gelar kehormatan gunakan untuk sebutan bagi alim ulama. Guru sebutan untuk istilah ustaz, santri sebutan untuk istilah murid, pesantren sebutan untuk istilah ma'had atau madrasah, sembahyang digunakan sebagai istilah tepat bagi salat, puasa atau puasa digunakan untuk istilah saum. Bahkan usaha membumikan Islam itu terlihat pada keberadaan benda-benda hasil tradisi keagamaan yang sebelumnya tidak diajarkan dalam ajaran Islam, seperti beduk, yaitu tambur tengara untuk sembahyang yang sebelumnya ada di Sanggar Kapitayan. Kemudian tumpeng yang sebelumnya merupakan sesaji dalam ajaran Kapitayan. Kemudian tumbal,
yaitu sarana magis untuk upacara tolak bala. Gunungan yaitu sarana yang digunakan dalam upacara gerbek suro maupun gerbek maulud yang disandingkan secara selaras dengan tradisi keagamaan umat Islam yang dibawa dari Campa. Kurang lebih seperti itu mengenai pembahasan pembentukan masyarakat Muslim di Nusantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.